Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah basis data pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Yang saya hormati Ibu Ainatul Mardia sebagai dosen pengampu pada basis data pada mata kuliah basis data. Izinkan saya untuk mempresentasikan database saya pada ujian tengah semester kali ini. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Syarif Hidayatullah, nomor induk mahasiswa 196500057, kelas basis data F. Pada ujian tengah semester kali ini, saya mempunyai judul yaitu toko spare part modifikasi motor. Alasan saya memilih toko spare part modifikasi motor adalah yang pertama dari diri saya sendiri, karena saya sangat suka untuk memodifikasi motor. Alasan saya selanjutnya yaitu menurut saya pribadi, modifikasi motor memberikan tampilan motor yang lebih indah dan juga lebih cantik dan berbeda dari yang lain. Dan merasa bahwa motor saya adalah motor yang terbaik. Dan juga menurut saya bisa menghilangkan rasa bosan kita terhadap mengendarai suatu motor. Oke, masuk latar belakang. Yang pertama teknologi. Sebuah teknologi jarang dikenal oleh masyarakat dikarenakan tidak ada suatu grup atau seseorang yang mengenalkan kepada masyarakat. Maka dari itu saya ingin mengenalkan sebuah teknologi database, terutama dalam sebuah toko modifikasi motor kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengikuti dan juga memahami tentang perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu proses jual beli. Proses jual beli sangat rentan sekali dengan harga, dikarenakan suatu toko tanpa database melakukan proses jual beli itu menyulitkan dalam hal jikalau ada suatu pelanggan yang membingungkan atau menginginkan sebuah part, sebuah bahan, tetapi pelanggan tersebut tidak tahu nama dari bahan tersebut. Jadi menurut saya dengan adanya basis data kali ini, proses jual beli lebih terjamin dan juga lebih optimal. Selanjutnya yaitu data. Sebuah data dalam sebuah toko modifikasi sangat banyak sekali, terutama antara data masuk, data yang terjual, data yang inden, data yang kadaluarsa. Itu jika kita menggunakan database, maka akan lebih mudah untuk kita merekap data tersebut. Maksud saya, mempermudah kita untuk melihat data tersebut, memantau data tersebut, dan lebih utamanya lagi untuk mengolah data tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu keamanan. Nah, pada suatu toko pasti rentan sekali dengan yang namanya keamanan. Dikarenakan jika kita tanpa menggunakan database, maka cara kita untuk menjaga keamanan yaitu dengan mengecek barang atau part satu persatu. Nah, jika dengan adanya database ini, keamanannya lebih terjamin dan juga lebih mudah untuk kita pantau adanya barang masuk, barang terjual, dan juga barang yang ada di toko. Poin selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan saya di sini ada 4, yaitu mempermudah proses jual beli, mempermudah pengolahan data, mempermudah perekapan data, dan juga mempermudah laporan data. Nah,
Untuk mempermudah, yang pertama mempermudah proses jual beli. Nah, maksud saya mempermudah proses jual beli adalah mempermudah kasir dalam melakukan jual beli dengan pelanggan. Jadi, jika pelanggan membeli sesuatu, membeli barang ataupun part dari sebuah toko, maka data langsung masuk ke database toko tersebut. Dan juga itu mempermudah dalam pengolahan data. Maksudnya pengolahan data adalah sebuah toko ingin mengolah data tersebut, ingin membagi antara part ini dengan part ini, bagian ini dengan bagian ini, itu sangat mudah sekali dengan adanya database. Dan ketika itu perekapan data itu biasanya dilakukan dalam akhir bulan setiap tahun. Jadi perekapan data adalah berisi data barang yang sudah masuk, data barang yang sudah keluar, data barang yang masih ada di toko, dan juga data barang yang kadaluarsa itu direkap menjadi satu, dan menurut saya itu lebih mudah dengan adanya database. Poin selanjutnya yaitu mempermudah laporan. Nah, untuk laporan biasanya dalam sebuah toko itu 1 tahun sekali. Jadi setiap akhir tahun ada laporan data, setiap akhir tahun laporan data. Nah, itu dengan adanya database setelah kita rekap, nah kita juga lebih mudah lagi dalam ingin membuat laporan. Nah, eh, jika kita tanpa database, maka untuk membuat laporan kita harus memiliki beberapa banyak buku, terutama buku ekonomi yang berisikan kertas folio. Itu kita harus menjaga betul-betul jangan sampai hilang buku tersebut. Nah, jika ada database, kita hanya tinggal membuka database perekapan data yang sudah kita lalui dalam 1 tahun. Poin selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama membantu toko agar proses jual beli lebih maksimal, di mana eh, maksud dari maksimal adalah lebih detail lagi prosesnya dan juga lebih rinci dalam hal nama pelanggan siapa, nama kasir waktu melayani pelanggan siapa, prosesnya bagaimana, tanggal berapa terjadi proses jual beli, kemudian barang apa saja, itu lebih maksimal lagi dan lebih detail dalam prosesnya. Yang kedua yaitu membantu toko modifikasi lebih cepat dalam mengolah data. Sebelum menggunakan database, jika kita ingin mengolah data, kita harus mengumpulkan satu persatu dari hasil data tiap hari. Nah, dengan ada database ini, maka kita lebih mudah karena di dalam database sudah terpampang jelas tanggal berapa data ini, tanggal hari ini, hari pertama barang apa saja yang terjual, hari kedua barang apa saja yang datang, hari ketiga barang apa saja yang kadaluarsa. Menurut saya lebih cepat dalam mengolah datanya, karena kita tinggal memanggil data tersebut melalui database. Poin yang ketiga yaitu membentuk modifikasi dalam sistem keamanan data. Nah, dengan adanya database ini, suatu keamanan data dalam sebuah toko lebih terjamin sistemnya. Dikarenakan jika sebelumnya tanpa database, suatu data pasti dipegang oleh seseorang ataupun 2 orang. Nah, jika dipegang oleh seseorang, pasti terdapat adanya kelalaian, mungkin keterlambatan, ada kemalasan, dan itu membuat rentan sekali dalam hal keamanan. Bisa saja ada beberapa barang yang hilang dari toko dan tidak masuk dalam pengolahan data. Nah, eh, dengan adanya database, sistem keamanan lebih terjamin karena di dalam database sudah masuk ke dalam sebuah PC atau laptop. Dan dengan adanya itu sangat terjamin sekali sistem keamanannya. Oke, saya akan mempresentasikan ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, pada database toko spare part modifikasi motor kali ini, saya memiliki 6 entitas. Yang pertama ada entitas produksi, entitas tipe part, entitas part modifikasi,
entitas kasir, entitas instalasi part, dan juga entitas pelanggan. Nah, di dalam entitas produksi ini terdapat 4 atribut, di mana ada atribut key, yaitu ID produksi, dan atribut simple, tanggal produksi, kadaluarsa produksi, dan jumlah produksi. Nah, entitas yang kedua yaitu tipe part, memiliki atribut key, ID tipe, dan memiliki atribut simple, ID produksi, jumlah tipe, dan nama tipe. Entitas part modifikasi memiliki 4 atribut dengan atribut key, ID, part modifikasi. Dengan atribut simple, ID tipe, nama part modifikasi, dan harga part modifikasi. Nah, selanjutnya entitas kasir memiliki 6 atribut, di mana atribut key yaitu ID kasir, dan ada 5 atribut simple, ID part modifikasi, nama kasir, alamat kasir, nomor telepon kasir, dan total harga. Selanjutnya ada entitas instalasi part, memiliki atribut key yaitu ID instalasi, dan 5 atribut simple yaitu ID pelanggan, ID kasir, waktu instalasi, part instalasi, dan juga tanggal instalasi. Entitas selanjutnya yaitu pelanggan, memiliki 4 atribut dengan atribut key, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Nah, untuk menghubungkan entitas produksi dengan tipe part memiliki kardinalitas one to many, karena dalam sebuah situ produksi bisa memiliki berbagai banyak part. Dan dari entitas tipe part ke part modifikasi, entitasnya yaitu one to many, sama. Beberapa tipe memiliki banyak sekali part modifikasi. Nah, selanjutnya yaitu entitas part modifikasi dengan entitas kasir. Nah, kardinalitasnya adalah one to many, di mana semua data part modifikasi terangkum dan terekap dalam entitas kasir. Selanjutnya, entitas pelanggan dengan instalasi, di mana dalam entitas pelanggan memiliki banyak sekali instalasi. Karena permintaan pelanggan tidak bisa kita ukur dengan sedemikian rupa. Kemudian entitas kasir dengan instalasi yaitu kardinalitasnya one to many, sama. Jadi dalam sebuah kasir memiliki banyak sekali yang berhubungan dengan instalasi, entitas instalasi part terutama. Jadi untuk produksi ke tipe part memiliki kardinalitas mengirim, tipe part ke part modifikasi memiliki kardinalitas memiliki, tipe part entitas part modifikasi dengan entitas kasir memiliki kardinalitas mempunyai, entitas kasir dengan entitas instalasi part memiliki kardinalitas melakukan, dan entitas pelanggan dengan entitas instalasi part memiliki kardinalitas meminta. Selanjutnya yaitu RD to table. Dalam hasil dari RD itu terdapat beberapa tabel, yaitu 6 tabel, tabel produksi, tabel tipe part, tabel part modifikasi, tabel kasir, tabel instalasi part, dan tabel pelanggan. Di mana dalam tabel produksi memiliki primary key yaitu ID produksi, dan memiliki field tanggal produksi, kadaluarsa produksi, dan jumlah produksi. Nah, di tabel part memiliki primary key ID tipe dan foreign key ID produksi. Atas hasil dari relasi tersebut terciptalah foreign key ID produksi di dalam sebuah tabel tipe part. Dan juga data fieldnya ada nama tipe dan jumlah tipe. Masuk ke tabel part modifikasi, terdapat primary key yaitu ID part modifikasi, dan juga hasil dari relationship terdapat foreign key yaitu ID tipe, dan fieldnya nama part modifikasi dan harga part modifikasi. Masuk ke tabel kasir. Di dalam tabel kasir terdapat primary key yaitu ID kasir, ada juga fieldnya nama kasir, alamat kasir, nomor telepon kasir, dan total harga kasir.
Dan dengan adanya relationship dengan tabel kasir, maka terciptalah foreign key yaitu ID part modifikasi. Nah, selanjutnya tabel pelanggan. Dalam tabel pelanggan terdapat primary key yaitu ID pelanggan dan isi fieldnya nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan. Nah, di dalam instalasi part ini memiliki primary key yaitu ID instalasi dan memiliki dua foreign key karena relationship-nya tadi hasil dari relationship, maka terciptalah dua foreign key yaitu ID kasir dan ID pelanggan. Dan juga isi dari field instalasi part adalah ada part instalasi modifikasi, waktu instalasi, dan juga tanggal instalasi. Oke. Menurut saya cukup sekian penjelasan dari saya tentang tema yang berjudul basis data toko spare part modifikasi motor. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.